Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 November 2020, saya Yosef Hermawan dengan nomor peserta PPG 201501008536, nomor induk mahasiswa 19207200039, dan nomor daftar ujian 2020307974 akan melaksanakan perekaman untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan juga kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran PPKN. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita semua memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Nah, kepada Suryana Setiawan, silahkan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran PPKN, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Suryana sudah memimpin doa bagi kita semua. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menguatkan bangsa Indonesia. Membela negara Indonesia merupakan suatu kemuliaan. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengisi kehadiran di Google Form? Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke, siap. Terima kasih. Nah, untuk pekan kemarin kita sudah mempelajari bagian subtema dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yaitu melaksanakan prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja yang masih ingat dari pembelajaran pekan kemarin? Saya Pak Herawati. Ya, silahkan. 4 fase pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sekarang. Ya, terima kasih Herawati. Ada yang bisa menambahkan? Silahkan. Aku Pak. Oke, siap. Silakan, Bilkis. Ada 7 prinsip pemerintahan atau sistem presidensial, yaitu Indonesia adalah negara yang berlandaskan oleh pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah tertinggi. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, dan kekuasaan tidak terbatas. Oke, terima kasih Bilkis. Itu adalah 7 prinsip pemerintah Indonesia di mana negara Indonesia itu memakai sistem presidensial. Landasan konstitusionalnya adalah pasal 4 dan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk pekan sekarang kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan pekan kemarin, yaitu melaksanakan prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan subtema pokok bahasanya adalah lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk selanjutnya, izinkan Bapak untuk memperlihatkan tayangan slide. Apakah tayangan slide-nya sudah terlihat? Oke. Nah, ini merupakan bagian dari kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu subtemanya adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah kompetensi intinya. Berikutnya adalah kompetensi dasar. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Dan ini adalah tujuan pembelajaran yang kita akan capai untuk hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan tampilkan materi dalam tayangan slide yang kita akan bahas pada hari ini. Yang kalian lihat pada layar sekarang, apakah terlihat tampilan layarnya? Iya, terima kasih. Nah, yang kalian lihat sekarang adalah sistem ketatanegaraan sebelum amandemen, di mana MPR adalah lembaga tertinggi negara, sehingga MPR ini membawahi lembaga-lembaga lainnya. Lembaga lainnya disebutnya adalah lembaga tinggi negara. Ini berbeda dengan sistem ketatanegaraan setelah amandemen. Nah, ini seperti yang ada di dalam buku paket pun kita bisa lihat ada perbedaan, di mana MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi sederajat menjadi lembaga tinggi negara. Kalau misalkan kita baca dari bagan ini, MPR adalah anggota DPR ditambah anggota DPD. Bergerak ke sebelah kiri, ada lembaga BPK dan Presiden. Yang sebelah kanan ada 3 lembaga, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kalau misalkan kita bandingkan dengan bagan sebelumnya, maka kita akan mendapatkan satu lembaga yang sekarang tidak ada, yaitu apa? DPR. Betul sekali. Oke, sekarang perhatikan
sebelum amandemen, bandingkan dengan setelah amandemen. Apa lembaga yang muncul setelah amandemen? FKKY. MKKY, betul. Satu lagi apa yang baru? DPT. DPD, betul. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan membahas lembaga-lembaga ini, ya. Lembaga-lembaga yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan membahas lembaga yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Menurut pasal 2 ayat 1, anggota MPR itu ada dua. Satu, Dewan Perwakilan Rakyat. Dua, Dewan Perwakilan Daerah. Di mana MPR bersidang dalam menjalankan tugasnya, maka jawabannya bukan di Jakarta, tetapi di ibu kota negara. Kenapa? Karena bisa saja ibu kotanya sudah pindah. Maka di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa MPR bersidang di ibu kota negara, bukan di Jakarta. Walaupun pada saat ini Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Berapa kali MPR bersidang? Sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Jadi kalau misalnya dalam 5 tahun, itu minimal 1 kali harus bersidang. Boleh nggak 2 kali? Boleh. 3 kali boleh nggak? Boleh. Karena minimalnya adalah 1 kali. Kemudian segala putusan MPR ditetapkan dengan apa? Yaitu dengan suara terbanyak atau voting. Nah, ini adalah tugas dan wewenang dari MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Dan yang terakhir, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhirnya masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, ya, itu adalah tugas dan wewenang dari MPR. Berikutnya, kita masuk ke lembaga yang kedua, yaitu presiden. Presiden itu adanya di bab 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 3 ini mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara. Pasal yang mengatur tentang presiden itu dari mulai pasal 4 sampai dengan pasal 17. Nah, kita lihat. Di pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan pada pasal 7 menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama masa 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kekuasaan Presiden ada 2. 1 sebagai kepala negara dan yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan itu adalah kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif. Nah, kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif ini, presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ada pula kekuasaan presiden dalam bidang legislatif. Presiden ini adalah mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang serta untuk menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan tugas yang kedua yaitu sebagai kepala negara kurang lebih seperti ini, diatur dari mulai pasal 10 sampai pasal 15. Dari mulai memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara, menyatakan perang sampai dengan memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, kemudian membuat undang-undang secara bersama dengan DPR, dan mengajukan rancangan undang-undang APBN. Nah, kita masuk ke lembaga yang ketiga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur mulai dari bab 7, yaitu pasal 19 sampai dengan 22B. Ada 3 fungsi DPR menurut pasal 20A ayat 1. Yang pertama fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Ada pula hak-hak DPR. Hak sebagai DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak mengeluarkan pendapat. Sedangkan hak-hak anggota DPR adalah hak untuk mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan pendapat dan usul, serta hak imunitas. Masuk ke lembaga selanjutnya, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Nah, lembaga ini muncul setelah adanya amandemen atau perubahan. Salah satu hasil reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan lembaga negara yang mampu mewakili aspirasi daerah secara khusus. Tentu saja di samping lembaga wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya masuk ke Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Lanjut ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Siapa lagi yang memegang kekuasaan kehakiman? Yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, ini lembaga yang baru setelah amandemen, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Mahkamah Konstitusi. Nah, ini lembaga yang baru muncul juga hasil dari amandemen yang ketiga. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Demikian paparan tentang lembaga-lembaga negara. Ini sumbernya dari buku PPKN. Seperti pekan kemarin, kalian akan melaksanakan diskusi kelompok di grup WhatsApp masing-masing. Yang kalian akan diskusikan adalah menganalisa hubungan antar lembaga negara. Adapun teknik dan langkah-langkah berdiskusi kelompok seperti yang sudah pernah dilakukan. Nah, pembagiannya adalah sebagai berikut. Kelompok 1 menganalisa hubungan DPR dengan Presiden. Kelompok 2 menganalisa hubungan antara MPR dengan DPD serta hubungan DPR dengan DPD. Adapun kelompok 3 menganalisa hubungan DPD dengan BPK, hubungan DPD dengan Presiden, serta hubungan DPR dengan MA atau Mahkamah Agung. Kelompok 4 menganalisa hubungan MPR dengan Presiden. Dan yang terakhir, kelompok 5 menganalisa hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung, hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi, serta hubungan MPR dengan DPR. Waktu kalian untuk berdiskusi adalah 10-15 menit. Oke, sekarang kita akan melihat presentasi hasil diskusi kelompok. Kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Siapa yang akan mewakili kelompok 1? Siap Bang Risha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 ini beranggotakan Keisha, Novi, Ilham, Firman, dan Ashifa. Yang pertama, kita menganalisis hubungan antara lembaga negara, hubungan DPR dengan Presiden. Terdapat 17 pasal yang mengatur hubungan antara DPR dengan Presiden. UUD 1945 pasal 5 ayat 1 dan pasal 7A. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi,
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7B, 7C, 11 ayat 1, 13 ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Silakan Ilham untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa Masyabantu Suri dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hasna Bince, Bilkis Azalia, Herawati, dan Asri. Menganalisis hubungan antara lembaga negara. Hubungan MPR dengan DPD hanya satu pasal yang mengatur hubungan antara MPR dengan DPD. Hubungan DPR dengan DPD. Terdapat 6 pasal yang mengatur hubungan antara DPR dengan DPD. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F Ayat 1 yang berbunyi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelompok 3, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota lainnya, yaitu ada Sheila Fiana Hoyrisa, yang selanjutnya ada Kiran Silvani, lalu ada Syahkia Citra Indra, dan yang terakhir ada Dialog Pangreng. Menganalisis hubungan antara lembaga negara, hubungan DPK dengan DPR, hubungan DPD dengan DPK, hubungan DPD dengan Presiden, dan hubungan DPR dengan MA. Hubungan DPK dengan DPR. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat 2, hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F ayat 1, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah diresmikan oleh Presiden. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Sheila. Hubungan DPR dengan MA, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A tentang susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung. Secara spesifik pada Pasal 24A ayat 3 disebutkan, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Untuk selanjutnya silahkan langsung saja kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 4 dengan beranggotakan Andika Hadiarja, Ketan Aska Isfahani, Rehan Suhanda, Ajeng Julianti Putri, Dwi Sulistiawati. Menganalisis hubungan antara lembaga negara, hubungan MPR dengan Presiden. Di UUD NRI tahun 1945 ada 8 pasal yang mengatur hubungan antara DPR dengan Presiden. Yang pertama ada UUD 1945 pasal 3 ayat 2 dan pasal 3 ayat 3. Ayat 1. Sebelum mengaku jabatannya,
presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hatur nuhun. Oke, terima kasih kelompok 4 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok yang terakhir, silahkan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Elsa Katiba Suryana. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama Juliana Niku, yang kedua ada Julia Lestari, yang keempat ada Rindian. Menganalisis hubungan antara lembaga negara. Pertama, hubungan presiden dengan MA. Yang kedua, hubungan presiden dengan MK. Yang ketiga, hubungan MPR dengan DPR. Yang pertama, hubungan presiden dengan MA. UUD 1945 pasal 24A ayat 3, calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Hubungan presiden dengan MK. UUD 1945 pasal 24C ayat 2, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22C ayat 3, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh presiden. Hubungan MPR dengan DPRA. UUD 1945 pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cahyaningrum. UUD 1945 pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Hubungan MPR dengan DPR. UUD 1945 7B ayat 1, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Musyawaratan Rakyat hanya dengan terdahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi presiden dan
Hubungan MPR dengan DPR, UUD 1145 Pasal 7B Ayat 6, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Mohon sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan. Terima kasih juga kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah telah selesai semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Bapak telah posting di Google Classroom. Kemudian dikerjakan evaluasinya. Dikerjakan hari ini, ditunggu. Silahkan mulai dikerjakan. Nah, kalian sudah mengerjakan evaluasi pada lembar kerja peserta didik. Untuk selanjutnya, penilaian harian 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia kita akan laksanakan secara bersama-sama dengan kelas lainnya di hari Jumat pada pukul 13:30. Alhamdulillah, kita sudah pada akhir pembelajaran PPKN. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran PPKN, siapa yang dapat memberikan kesimpulan untuk pembahasan di hari ini? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Ilham. Yang pertama, terjadi perubahan lembaga negara pasca amandemen. Yang kedua, lembaga yang muncul atau ada setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial. Yang ketiga, lembaga yang dihilangkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Dewan Pertimbangan Agung. Iya, terima kasih atas kesimpulannya. Siapa yang bisa menambahkan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk persamaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24 ayat 2 adalah sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman. Sedangkan perbedaannya terletak pada kewenangan dari setiap lembaga. Oke. Terima kasih kepada Ilham dan Esa yang sudah memberikan kesimpulan. Jangan lupa untuk mengikuti penilaian harian pada hari Jumat pukul 13. Demikian pembelajaran PPKN hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.